Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana kerusakan dari kulkas ini adalah untuk displaynya mati total dan tombol-tombolnya di sini tidak berfungsi. Nah, ini untuk digitalnya juga tidak menyala. Namun di ruang freezer di sini kita lihat lampu penerangannya berfungsi. Ya, ini lampu penerangannya berfungsi. Namun untuk kinerja dari fan pada ruang freezer ini tidak bekerja. Jadi fannya tidak berputar. Lalu di ruang refrigerator juga di sini untuk lampu penerangannya masih berfungsi, menyala. Jadi seperti ini, namun tidak dingin ya. Untuk modelnya di sini bisa kita lihat GN M602 YSK. Ini bisa kita lihat spesifikasi keterangan dari arus serta wattnya ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk kulkas ini tidak dingin baik di ruang refrigerator maupun di ruang freezernya. Ya. Jadi seperti ini kulkasnya, kerusakannya, displaynya tidak menyala seperti mati total, namun lampu penerangannya tetap menyala. Kemudian kita bisa lihat di bagian belakang di sini ada sirkuit diagram kelistrikan. Setelah kita amati, ternyata di sini menggunakan sistem pengendali modul untuk jenis kulkas ini. Nah, ini jadi untuk pengendali kelistrikannya menggunakan sistem modul. Dan mesin kompresornya di sini terlihat menggunakan mesin kompresor biasa. Oke, kita coba cek di bodinya, tidak ada terasa hangat sedikit pun. Ya, jadi mesin kompresor tidak bekerja ya. Display tidak menyala. Dan biasa untuk kulkas ini letak modulnya di bagian atas. Untuk itu kita akan coba cek bagaimana kondisi modulnya ini. Nah, di sini modulnya di bagian atas. Kita harus buka terlebih dahulu apakah memang ada permasalahan di bagian modulnya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka. Ya, kita coba buka dulu penutup dari box modulnya ini. Oke, saya akan coba buka dulu. Nah, baik. Di sini sudah nampak untuk modulnya, dan di sini banyak sekali soket-soket yang harus kita pelajari. Namun di sini saya akan coba uraikan yang saya ketahui dari kabel-kabel ini. Yang pertama di sini ada soket yang paling besar. Ini warna hitam. Ini adalah kabel menuju ke kompresor. Sedangkan kabel pink dan abu-abu ini adalah kabel fan motor. Sedangkan coklat adalah kabel heater. Sedangkan yang ungu adalah jalur menuju ke lampu ya. Dan di sini ada biru, ini adalah kabel netral, sedangkan biru muda yaitu fasenya. Oke, kita akan coba cek apakah dalam kondisi seperti ini mesin kompresor bekerja. Kita bisa ukur berapa arusnya. Di sini arusnya menunjukkan kosong-kosong. Ya, tidak ada arus yang mengalir menuju ke mesin kompresor. Menandakan bahwa mesin kompresor tidak aktif. Oke, kita coba langsung ke sumber utama. Nah, tidak ada juga di sini arusnya terbaca. Tidak ada arus terbaca. Namun sebenarnya di sini
sumber sudah masuk ke soket warna biru muda ya dan coklat. Untuk memastikannya di sini kita akan coba ukur terlebih dahulu untuk tegangan AC-nya. AC inputnya ini yang menuju ke modul, pastikan apakah memang sudah hadir. Nah, di soket ini adalah sumber langsung dari PLN 220. Saya coba ukur. Oke, untuk tegangan input ya 220 volt masuk ya ke modul ini. Ya, terbaca di sini 220, artinya FCC inputnya masuk. Namun modul tidak bisa bekerja. Oke, kita cabut dulu sumbernya. Ya, sudah saya cabut. Jadi kesimpulannya untuk modul ini tidak bekerja padahal sumber input dari PLN masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek lebih detail lagi pada rangkaian modul ini, yang mana kita coba ukur apakah FCC input yang menuju ke power supply ini ya, aktif. Kita bisa lakukan pengukuran di bagian primernya ini, apakah regulatornya ini bekerja. Di sini ada elko besar ya. Tegangannya di sini wajib 300 volt. Kemudian di bagian sekunder di sini akan mengeluarkan tegangan sebesar 12 volt. Yang mana di sini ada keterangan. Di sini tegangan 12 volt untuk menyuplai modul ini wajib ada. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Nah, di bagian modul di sini ada keterangan 12 volt. Nah, ini ya. Ini 12 volt dan di sini harus wajib, teman-teman. Wajib hadir untuk tegangan 12 voltnya ini. Apabila tidak ada berarti tidak bisa bekerja modul ini. Oke, jadi kita sudah jelas ya. Yang pasti untuk di blok primer bagaimana, apakah tegangannya masuk, apakah sekring itu putus, nanti bisa terlihat nanti. Oke, kita akan coba tes. Saya akan berikan sumber terlebih dahulu. Kita akan melakukan pengukuran pada blok bagian primer terlebih dahulu. Di sini kita akan coba ukur FCC input yang ada pada elko besar, wajib ya 300 volt. Di sini kita arahkan voltmeter ke skala 250 DC. Oke, ini ya. Kita coba ukur ya di bagian elko yang paling besar. Di sini harus ada 300 volt. Oke, kita coba ukur ya. 300 volt hadir ya, teman-teman. Jadi di sini sudah dialiri arus. Dan di bagian primer ini apakah langsung ke bagian sekunder ini bekerja ya? Yang mana untuk mengetahui bagian sekunder itu bekerja, kita coba arahkan ke skala 50 volt DC dan kita ukur tegangan output pada bagian sekundernya ini yaitu sebesar 12 volt. Apakah hadir? Di sini kita coba arahkan probe positif ke positif dan negatifnya ke ground. Oke, tidak ada ya. Untuk 12 voltnya tidak hadir sepertinya. Jadi kita harus benar-benar pastikan lagi apakah memang tidak hadir di bagian elko-nya ini. Ya. Oke. Kita akan coba pastikan lagi ya, teman-teman. Untuk bagian primer dan sekundernya ini yakinkan betul-betul. Untuk bagian
sekunder 12 volt pastikan harus hadir. Di sini saya belum menemukan tegangan 12 voltnya, tidak hadir. Ya. Oke. Sekarang kita coba ukur lagi ya tegangan primernya. Di sini yang 300 volt. Oke. Kita coba ukur yang 300 volt hadir ya. Artinya di bagian primer sudah dialiri arus. Kemudian kita coba cek lagi ke skala 50 volt DC untuk mengukur tegangan sekundernya yang 12 volt. Pastikan harus hadir. Nah, di sini ada kapasitor elko. Kita coba ukur, tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk tegangan 12 voltnya tidak hadir. Ya, di sini juga tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan modul ini tidak bekerja. Oke. Jadi kita sudah tahu kesimpulannya ya. Kita cabut dulu sumbernya. Dan dari pengukuran kita bisa tahu bahwa modul ini tidak bekerja karena untuk rangkaian power supply-nya bermasalah. Dan untuk melakukan perbaikan ini mungkin kita bisa lakukan perbaikan terlebih dahulu di bagian power supply-nya. Namun itu memakan waktu yang cukup panjang. Di sini saya akan coba lakukan modifikasi supaya lebih cepat ya proses perbaikannya. Saya menggunakan adaptor untuk menggantikan perannya power supply-nya ini. Adaptornya sebesar 12 volt 2 ampere ya. Saya rasa sudah cukup untuk menghidupkan kinerja dari relay serta IC ini. Tidak ada masalah karena di sini sifatnya power supply-nya ini hanya sekedar untuk menggerakkan relay dan IC-IC-nya saja. Oke, sebelumnya kita belah dulu ya untuk adaptor ini untuk melihat isi dalamnya. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pembelahan pada bagian adaptor ini, nah seperti ini isinya. Jadi di sini ada input 220, kabelnya berwarna biru. Ini kita bisa potong saja, kita ambil langsung, nanti kita bisa sambungkan. Oke, kita potong dulu ya. Ini kabel biru yaitu kabel input 220 dari sumber. Nanti kita sambungkan di sini setelah sekring ya. Kemudian di sini ada kabel. Nah, ini ya. Ini ada kabel out yang kita sambungkan ke tegangan 12 volt. Nah, di sini pastikan untuk positif, tegangan positif bertemu positif dan negatif bertemu negatif. Namun sebelumnya untuk trafo switching ini harus dilepas ya teman-teman. Jangan sampai tidak, karena itu sangat mengganggu nanti. Jadi untuk trafo switching ini harus dilepas supaya kinerja dari adaptor yang kita akan pasang itu tidak terganggu dan tidak mudah rusak. Banyak teman-teman mengatakan bahwa tidak akan bertahan lama. Ya itu karena kondisi trafo switchingnya masih terpasang, sehingga adaptornya sangat kerja ekstra berat sehingga tidak akan lama hasilnya. Jadi caranya untuk trafo switchingnya ini kita lepas saja ya, supaya tidak mengganggu nanti adaptor yang kita pasang. Oke, sudah terlepas ya trafo switchingnya. Di sini ada pin negatif dan positif ya. Namun kita sambungkan setelah dioda ya, positifnya ya, jangan di pin ini. Atau bisa juga langsung ke elko-nya. Nah ini ya, ini outnya kita coba sambungkan terlebih dahulu. Untuk kabel merah
Nah, ini kabel merah ini adalah positif dan putih adalah negatifnya. Sebenarnya caranya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal menyambungkan saja. Untuk outnya ini menuju ke 12 volt, sedangkan inputnya menuju ke sumber. Nah, ini kita pasang untuk positifnya setelah dioda, sedangkan negatifnya bebas ya di negatif. Nah, ini positifnya saya coba sambungkan, kemudian ini adalah negatifnya. Oke, untuk outnya sudah terpasang, jadi sekarang kita akan menyambungkan lagi kabel input dari sumber. Di sini masuk 220 volt. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah pada rangkaian modul yang mati total, tidak perlu bingung teman-teman. Dengan cara ini kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang rumit menjadi lebih mudah. Dan di sini saya dituntut untuk menyelesaikan masalah ini dalam kurun waktu yang cukup singkat. Jadi tidak perlu menunggu esok atau lusa. Hari ini juga saya coba selesaikan permasalahan kulkas yang mengalami modul mati total ini. Oke, kita coba ambil inputnya langsung dari sumber menuju ke fuse, dan fuse menuju ke dioda kuprok. Nah, di dioda kuprok sini kita bisa sambungkan kabel input adaptor ini, karena di sini sudah melalui sekring, jadi sudah ada pengaman ya. Nah, ini seperti ini saja, sangat mudah ya teman-teman. Nah, sudah tersambung semua, dan selanjutnya kita bisa lakukan pengetesan. Pastikan tegangan 12 volt sudah hadir ya untuk mengerjakan rangkaian modul ini ya. Oke, kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum kita rapikan. Oke, kita siapkan volt DC nya ya. Oke, ke skala 50 volt. Nah, ini ya, arahkan skala 50 volt. Kita akan coba ukur tegangan 12 voltnya. Oke, kita coba hidupkan dulu. Masukkan sumber. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran. Nah, pastikan di sini 12 voltnya hadir. Ini negatif dan ini positifnya. Oke ya, 12 volt ya, nampak. Kemudian coba kita cek di pin yang utama ya, 12 volt, mantap ya, hadir. Artinya ini sudah berfungsi nih. Coba kita lihat di indikator layar displaynya ini, apakah sudah menyala. Kita bisa lihat ya. Ntar kita coba lihat dulu untuk displaynya. Ya, menyala sudah ya teman-teman. Di sini nampak, mantap. Artinya kinerja dari modul ini sudah berfungsi, dan kita bisa cek untuk kinerja fan apabila kita tekan switchnya nih ya. Fannya bekerja juga ya. Oke, mantap ya. Fan di freezer sudah bekerja, yang awalnya tadi tidak bekerja. Kemudian kita bisa cek di bagian mesin kompresornya ya. Mesin kompresor aktif, nampak, terdengar ya, mantap. Jadi saya rasa sudah tidak ada masalah. Bodi-bodi juga sudah mulai terasa hangat di sini, menandakan mesin kompresor sudah aktif.
Oke, display sudah menyala. Jadi cukup mudah ya, tidak perlu waktu yang lama. Kita sudah bisa menghidupkan kembali modul ini ya. Jadi tidak perlu lama-lama ya. Oke, dirasa sudah cukup. Selanjutnya tinggal kita akan ukur berapa arus yang mengalir pada mesin kompresor. Di sini tadi menunjukkan arus 0. Sekarang coba kita lihat. Ya, di sini arusnya 1,17 ampere. Ya, jadi mesin kompresor sekarang lagi aktif ini. Dari arus ini kita bisa tahu bahwa sekarang mesin kompresor sudah aktif. Oke, seperti ini saja ya. Cukup sederhana, cepat, dan tidak perlu menunggu lama. Baik, kita matikan dulu dan kita akan coba rapikan. Kita rapikan ulang ya, kita tutup kembali posisinya. Ini. Jadi cukup begini saja, dan ini cara ini adalah cara paling mudah tanpa harus kita melakukan perbaikan pada bagian blok power supply-nya ini, karena prosesnya pasti lebih rumit ya. Apakah kita memiliki IC drivernya itu ya. Oke, sekarang sudah normal dan kita akan coba rapikan kembali. Jangan lupa soket-soket yang belum terpasang, perhatikan semua ya. Oke, di sini untuk adaptornya ini kita bisa letakkan. Ruangannya cukup banyak di sini, luas. Untuk kabel-kabel kita rapikan kembali. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk melakukan proses perbaikan, trafo switching ini jangan lupa dilepas ya. Kita letakkan saja di sini supaya tidak tercecer. Oke, kita rapikan dan selanjutnya kita tutup. Nah, kita tutup. Ya, saya tutup dulu ya. Dan baik teman-teman, setelah kita rapikan dan lihat hasilnya, untuk displaynya sudah menyala, mantap. Kemudian kita lihat di ruang freezer, untuk kinerja fan-nya juga berfungsi normal sudah. Nah, seperti ini ya, berfungsi normal, mantap. Kemudian kita coba cek di ruang refrigerator, di sini juga normal, tidak ada masalah ya. Untuk lampu penerangannya mantap. Selanjutnya kita coba raba di bagian dindingnya, ini sudah terasa hangat ya, mantap. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.